بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Harapan dan doa saya semoga saudaraku selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap umat muslim tentu saja mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tidak semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan bentuk kasih sayang yang berbeda dari yang kita duga. Salah satunya melalui ujian atau cobaan. Terkadang kita tidak sadar setiap cobaan yang Allah beri kepada kita mengandung hikmah yang sangat berharga. Namun kita sering khilaf dan cenderung mencela berbagai cobaan yang kita alami, seolah hal tersebut merupakan tanda Allah tidak peduli kepada kita. Padahal jika kita pahami kembali, banyaknya ujian yang Allah beri kepada kita merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Adapun hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwasannya Allah ingin kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih mengingat Allah. Saat kita tertimpa bencana, terkadang kita tidak sadar bahwa setiap cobaan yang kita alami selalu ada hikmah di baliknya. Kita bahkan lupa diri dan mengumpat dengan apa yang kita alami, seolah-olah kita adalah makhluk yang paling menderita. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril seraya berfirman, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai fulan, maka cintailah ia. Kemudian Jibril mencintai orang itu dan berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai fulan, maka cintailah ia. Penghuni langit pun pada akhirnya mencintai orang itu. Setelah itu kecintaannya diteruskan kepada penghuni bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ternyata ada beberapa kejadian yang bisa menjadi petunjuk bahwa hal itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Yang pertama, dibukakan pintu amal soleh sebelum kematian. Dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW mengatakan, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan ia untuk beramal. Dikatakan, apakah dijadikan beramal itu? Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan untuknya amalan saleh sebelum meninggal dunia, sehingga orang-orang di sekitarnya ridho kepadanya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Yang kedua, diberikan kesedihan. Cara lain yang Allah tunjukkan agar hambanya semakin mengingatnya adalah dengan memberikan kesedihan. Biasanya saat merasa sedih, seorang hamba lebih mudah luluh dan pasrah. Dan hendaknya saat dilanda kesedihan kita lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, diberikan ujian atau cobaan. Banyaknya ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah bisa menjadi tanda
bahwa Allah menyayangi hambanya. Seperti dalam sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan berinya cobaan atau musibah. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Selain itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa setiap cobaan yang dilewati oleh umatnya itu untuk menggugurkan dosa-dosanya, dan Allah akan naikkan derajatnya orang-orang yang sabar menerima cobaan tersebut. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan memberi hidayah, petunjuk kepada hatinya, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Yang keempat, diberikan kehilangan. Saat yang paling sakit bagi seorang manusia adalah kehilangan, terutama kehilangan orang tercinta. Namun di balik kehilangan tersebut, ternyata Allah hendak memberikan pengingat kepada kita bahwasannya tidak ada dunia yang kekal di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui kehilangan tersebut, Allah juga ingin menguatkan hati kita bahwasannya Allah akan selalu ada bagi setiap hambanya. Yang kelima, diberikan kesabaran. Kesabaran adalah salah satu sifat yang harus kita miliki, karena pada dasarnya dalam menjalani segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu ada yang namanya godaan. Inilah fungsi kesabaran dalam diri kita. Dengan keimanan dan kesabaran yang kuat akan membuat kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan yang berasal dari godaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang diberikan dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Semoga kita termasuk salah satu hamba yang mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.